Cerita bersambung. Pendekar dari Puncak Merapi. Part 3. Karangan Ki Kusumo. Masih dengan kaki tangan gemetar serta jantung berdegup keras, gadis itu menerima uluran balik tangan Pandu sambil menyebut namanya lirih, Ningrum. Karena suaranya lirih dan masih bergetar, Pandu pun kurang mendengar dan menanyakan kembali nama gadis itu. Setelah mendapat jawaban agak kuat, Pandu menyebutkan namanya pula lalu bertanya, "Kenapa Nimas sepagi ini sudah berada di tepi hutan yang sepi? Ini sangat berbahaya. Banyak binatang buas dan mungkin juga perampok yang berkeliaran. Jangan pernah berjalan sendirian, apalagi di sini jauh dari pemukiman. Kebetulan saja saya ada di ladang yang tidak jauh dari sini, sehingga teringat teriakan Nimas dapat terdengar." Dengan nada gemetaran, gadis itu pun menjelaskan bahwa ia bermaksud mengirim ransum makanan untuk kedua kakaknya yang sedang bekerja di ladang di balik bukit itu. Ini sudah biasa dilakukan setiap hari. Hanya hari ini, sial, ada harimau berkeliaran. Untung saja ada Kakanda Pandu yang menyelamatkan, sambungnya menanggapi pertanyaan Pandu. Mendengar penjelasan tersebut, Pandu manggut-manggut sambil sekali-sekali mencuri pandang dan menyarankan sebaiknya Nimas pulang dulu, menenangkan hati, dan saya akan mengantarkan pulang imbuhnya. Suatu tindakan bijaksana seorang muda yang bersedia menolong sesama yang lemah. Hal ini tentu jarang ditemukan di kota pusat pemerintahan Medang yang terletak jauh di kaki bukit sebelah tenggara. Banyak orang muda yang kurang perhatian pada kehidupan sosial. Bahkan mereka sudah terpapar pesta pora dan kemabukan. Biasa mereka mabuk ciu, mabuk arak, dan mengganggu orang lain. Selanjutnya, Pandu membantu membawakan bungkusan ransum tersebut sambil mengiring gadis itu kembali ke rumah. Di perjalanan, mereka berdua berbincang tentang diri masing-masing. Mereka pun semakin akrab dan sekali-sekali tersungging senyum tipis di bibir gadis cantik itu kala mendengar cerita Pandu yang menggelikan. Meskipun baru saja mengalami peristiwa yang membuat jantungnya hampir copot, berbincang dengan Pandu, rasanya gadis itu makin tenang dan merasa nyaman. Lirikan mata gadis ke arah wajah Pandu yang gagah dan ganteng makin membuatnya aman berjalan bersama. Dengan menyusuri jalan setapak, mereka menuju rumah di Padeguan Lohwatu, tempat tinggal Ningrum. Mendekati pusat Padeguan, terdengar bunyi lesung dan kokok ayam sayup-sayup, khas suara pedesaan yang hidup. Memasuki gapura Padeguan yang sederhana tapi rapi, terlihat seorang ibu menyapa Ningrum dengan hormat sambil menunjukkan muka heran ketika melihat Pandu yang berjalan di sampingnya. Masuk lebih dalam nampak deretan rumah pedesaan dengan pagar yang tertata rapi
dengan halaman penuh dengan tanaman di sekeliling rumah, menunjukkan bahwa pedekuan ini penduduknya rajin bekerja dan tentu dipimpin oleh seorang yang memperhatikan kebersihan lingkungan. Ningrum menghela nafas panjang, terasa lega, sudah memasuki wilayah desanya. Maka ia pun mengajak Pandu berjalan lebih cepat menuju rumahnya. Bersambung.